Ini yang paling sensitif ya, berkaitan dengan honorarium yang diminta oleh advokat kepada kliennya. Di sini memang advokat tidak boleh meminta biaya-biaya yang tidak perlu terhadap klien. Tapi untuk masalah honorarium ini adalah sesuatu yang harus disepakati berdua. Jadi antara orang satu dengan advokat yang satunya itu pasti berbeda, karena kesepakatannya juga akan berbeda, gitu kan. Kadang ada seorang yang perkaranya sama tapi penanganannya maksud saya ini meminta honorariumnya berbeda. Itu tergantung dengan advokat dan kliennya tersebut, harus disepakati bersama. Oke. Ini yang biasanya membuat orang ketika dia udah sepakat cuman agak gundul bilang, aku udah bayar mahal kok kayak gini sih gitu. Itu mestinya tidak keluar dari mulut seorang klien ataupun advokat, karena honorarium ini disepakati berdua gitu kan. Jadi berapa, jadi sampai selesai atau sampai kapan, berapa termin pembayaran di depan atau di belakang, itu sesuai dengan kesepakatan. Dan ketika itu sudah sepakati, sebaiknya tidak dibicarakan lagi. Oke, di sini harus sama-sama untuk disepakati dulu guys, harus dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah jalan. Oke. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa advokat itu wajib menjaga kerahasiaan klien. Apapun terkait dengan identitas, terkait dengan perkara itu seperti apa, posisinya seperti apa, nyampe sana itu advokat wajib dia menjaga identitas dan juga gimana sih posisi perkara ini atas klien itu. Pokoknya intinya semuanya lah harus dirahasiain kayak gitulah. Sepanjang si kliennya nggak mengizinkan untuk cerita ini keluar ataupun digunakan sebagai hal misalnya untuk penelitian, ya jangan dikasihkan. Memang harus begitu kode etiknya. Kemudian advokat ini sebenarnya boleh menolak suatu perkara yang bertentangan dengan hati nuraninya, sepanjang penolakan itu tidak bersikap diskriminatif. Itu it's okay aja, nggak masalah gitu. Dan yang paling penting, advokat itu tidak boleh lepas kuasa, dalam arti tidak boleh meninggalkan kliennya dalam keadaan kliennya ini rugi. No. Jadi ketika seorang advokat dan klien itu sudah menandatangani suatu surat kuasa untuk menyelesaikan suatu perkara, ya udah kita harus selesaikan itu gitu loh. Ketika memang ganjil ya udah ditolak aja gitu. Jadi tidak ada ini. Pada intinya hubungan advokat dengan klien adalah mitra, bukan antara majikan dengan buruh, bukan antara bos dengan bawahan, tidak. Jadi masing-masing antara advokat ataupun klien itu juga memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing harus dijalankan, sehingga penanganan perkara itu juga harus dia juga akan selesai dengan baik. Jadi tidak ada lagi advokat aku nggak urusin ini sih, ini kok nggak kayak gini sih. No, hal itu harus stop. Jadi harus dipahami bahwa mitra harus saling terbuka, mitra harus sepakat, dan ketika sudah sepakat maka jalani kesepakatan itu dengan baik. Tidak ada lagi mengeluh, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi komplain. Ketika salah satu atau dua-duanya memang dirasa sudah tidak bisa menjalankan hal yang sama, ya diputus sesuai dengan kesepakatan. Atau apabila misalnya si advokatnya telah melanggar sesuatu yang merugikan klien atau melanggar kode etik, ya ada mekanisme sendiri terhadap advokat ini gitu. Jadi saya harap kita sama-sama paham ya bagaimana hubungan antara advokat dan klien itu. Saya kira kayak gitu aja. Apabila ada kritik, saran ataupun apapun silahkan komen, tapi saya harap yang sopan. Oke, selamat siang.